Oke, karakter people, kita kembali lagi di acara Ngopi Tipis, ngobrol pikiran dan juga tipis-tipis. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat rupawan ya ini. Kalau cewek itu rupawan ya? Kayaknya sih. Iya, yang ya intinya dia adalah seorang purnawiraman dari Miss Beauty Jawa Tengah ya. Namanya Kak Aulia dan saat ini sekarang menjabat sebagai regional director ya untuk beberapa kegiatan per Miss Beauty-an ya. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong nih Kak Aulia, sebelum kita membahas nih, kita ada beberapa bahasan yang singgung ya. Ini ngomong-ngomong Kak Aulia itu ada semacam blasteran Arab atau Timur Tengah nggak nih kira-kira? Ini kayaknya looknya itu mukanya ala-ala Turki ya ini ya. Kayaknya Arab dimaklumi kan? Arab tapi dimaklumi Iya, ya. Bukan. dimaklumi. Tapi serius nggak ada ini Nggak memang. ada. Mungkin nenek kali ya. Oh nenek ya. Oh, Kalau aku sih kadang orang melihatnya kan dari hidung. oke ya. Hidung mungkin karena bapak. Oh bapak. Bapak tuh mancung. Oke. Turunannya ya. Kalau Turunannya. kita dari siapa ya dari bapak. Oke. Sama ini kayaknya ngomong-ngomong dari Arab dimaklumi ya. Iya. Kan? Oke. Soalnya nggak ada. Oke. Ya wes. Oke, nggak apa-apa ya Kak Aulia. Sebenarnya poinnya nggak di situ nih. Ngomong-ngomong Kak Auli juga dulu pernah aktif di Miss Beauty Jawa Tengah ya dan udah purna, terus saat ini malah justru lagi kenceng-kencengnya dan gencar-gencarnya di wilayah Miss Beauty tapi sebagai regional director ya Kak ya. Nah, itu ngomong-ngomong sebenarnya itu apa sih yang dikerjain dari regional director untuk membentuk Miss di wilayah region? Itu mungkin singkat aja deh Kak, siapa tahu teman-teman di luar sana butuh tahu dulu nih secara garis besar gitu kan. Jadi gini Kak, sebenarnya tidak hanya di Miss Beauty Jawa Tengah gitu. Aku berdiri juga sebagai PT Aulia Royal Lux. Di mana di situ ada beberapa pageant. Nah, itu aku ada Miss Kultural Jawa Tengah, ada yang dikenal itu Putri Kebaya Jawa Tengah. Miss Beauty Jawa Tengah. Terus ada putra-putri batik Jawa Tengah. Nah, yang kemarin itu yang barusan aku kelola banget itu emang di daerah Yogyakarta, Kak. Nah, itu Miss Beauty DIY. Miss Beauty DIY. Ya, betul. Nah, terus untuk apa aja kegiatannya itu kita semacam kompetisi pageant. Oke, berarti ada beberapa kegiatan ya, salah satunya di regional ya. Nah, regionalnya kaitannya dengan kecantikan. Iya betul, catwalk, public speaking, terus advokasi. Oke, antusiasmenya itu seramai apa sih Kak kalau untuk wilayah kegiatan-kegiatan seperti itu? Apakah ramai sekali dan padat sekali atau malah justru kewalahan nih dari Kak regionalnya sendiri nih kira-kira? Sangat kewalahan Kak. Kewalahan. Alhamdulillah sebelumnya ya, alhamdulillah banget karena pertama kali aku buka itu audisi aja Putri Kebaya ya Kak ya. Itu tembus 80 orang di Jawa Tengah. Orang banyak loh Kak. Banyak 80 orang loh. Itu aja aku sampai ngap-ngapan karena lokasinya kan nggak sebesar itu kalau audisi Kak. Itu metodenya gimana Kak untuk rekrutmennya? Apakah biasanya melalui medsos saja atau mungkin beberapa kolaborasi dengan wilayah-wilayah bisnis di eksternal atau gimana tuh kira-kira? Kalau kita promosi tetap di sosial media, kita share ke agensi juga. Tapi alhamdulillah itu nggak cuma dari kalangan agensi loh Pak. Iya, ternyata mereka mau belajar gitu. Jadi emang ini benar-benar memberikan wadah buat generasi muda yang pengen banget dia itu suka di dunia apa ya modeling ya. Iya, sebenarnya juga nggak modeling juga sih sebenarnya, karena kan modeling itu salah satu bagian. Gitu. Jadi ternyata antusiasmenya warga Jawa Tengah itu banyak banget. Itu berarti kan tadi modeling hanya sebagian kecil nih Kak. Sebenarnya ngomong-ngomong tuh sebenarnya yang diwadahi berarti kan gede itu. Apa aja nih kira-kira yang utamanya nih selain dari modeling nih? Sebenarnya itu lebih ke kalau aku ya Kak, itu selain modeling itu ada public speakingnya, advokasinya, kayak gitu. Kemudian kita bagaimana cara kita memberikan impact terhadap masyarakat ya, karena yang dikenal sebagai seorang putris Miss itu kan kita kayak gini, cantik gitu. Itu udah pasti ya. Dandan gitu kan. Kita harus
Kalau ngomong harus yang imo. Look ya. Attitude-nya emang harus baik Ya, tapi gimana sih caranya kita memberikan impact terhadap masyarakat gitu. Jadi kita sebagai seorang putri tidak hanya menunjukkan kecantikannya saja, tetapi kita dapat istilahnya memberikan edukasi kepada masyarakat, pertolongan lah ya, penyuluhan, program-program sosial kayak gitu. Banyak sih Kak. Berarti banyak banget ya. Kalau diceritain mungkin nggak bakal selesai, mungkin lebih baik teman-teman tuh ikuti saja ya. Ikuti saja di mana nih kalau boleh tahu tuh, apakah di medsos atau di mana biasanya untuk update-update-nya itu? Lihat aja di Instagramnya Royalux Pager. Kemudian di situ akan ada Putri Kebaya Jawa Tengah, Putri Batik Jawa Tengah, Miss Kultural Jawa Tengah, kemudian ada Miss Beauty Jawa Tengah, Miss Hijab Jawa Tengah. Miss Hijab juga di sini. Iya. Oh Yang DIY apa ya? Yang Pak Kelola ya. Yang Jawa Tengah. Kemudian masih ada lagi loh Kak, Putra Putri Pelajar. Ini baru ya? Baru. Itu gimana tuh? Kok banyak kali Aku gitu. kok jadi lupa ya. Ngelolanya itu gimana nih Kak? Dengan sebanyak itu apakah tetap ada tim ya? Udah pasti ya. Kalau yang di region-regionnya itu berarti nanti Kak Aulia tetap ada kegiatan survei atau mungkin kegiatan audiensi ke beberapa regional gitu ya? Betul. Ngelolanya ya sedikit ngap-ngapan ya. Tapi kan yang penting masih bisa bernafas ya. Tapi kan aku ada tim yang bantu dong. Iya. Ada tim, ada karyawan juga gitu. Ya, Nah, ini ngomong-ngomong sendiri nih, ini usianya berapa nih kalau boleh tahu? Coba tebak berapa? Mungkin 25 ya? 28. 28 beneran? Kelihatan kayak masih mahasiswa gitu loh. Ternyata ini udah lulus ya? Iya, udah 28. Aku lulus tahun 2021. Jurusannya apa dulu Kak ini kalau boleh tahu nih? Pendidikan guru sekolah dasar. Lah ini PGSD malah jadi seorang bisnis ya sekarang ya? Iya. Ya, berarti memang anugerah lah ya, karena kayaknya Kak Aulia itu sempat cerita bahwa sebenarnya itu tidak terlalu banyak membaca buku atau sebuah konsep gitu ya, tapi mengalami beberapa hal itu yang seperti di buku, tapi mengalaminya di dunia nyata, pengalamannya sendiri gitu dari pengalaman. Justru malah mungkin yang lebih baik seperti itu ya Kak ya. Ya membaca buku tapi ini ada sebuah peristiwa yang unik, justru malah pengalaman-pengalamannya itu banyak langsung dialami dan itu sukses ya sampai sekarang ya. Pengalaman adalah buku terbaik itu. Tapi ya memang sebelum mencapai ke level kesuksesan ya pasti tetap ada kayak semacam tantangannya ya Kak ya, pasti ya. Nggak mungkin. Nah ini Kak, ngomong-ngomong sendiri nih, ini kan udah aktif ya di wilayah dunia kecantikan, soft skill-nya para wanita ya utamanya nih. Ngomong-ngomong nih Kak, ada semacam kayak, ini kan kayaknya punya banyak fans juga ya untuk area lingkup-lingkup ini ya, karena sudah pasti banyak cewek cantik, terus regional directornya juga cantik. Alhamdulillah. Pernah nggak nih ada semacam kayak haters lah atau mungkin fan-fan yang terlalu fanatik atau gimana itu terus kamu dikejar atau gimana itu, kira-kira ada nggak yang kejadian seperti itu nih Kak? Banyak sih Kak, terutama fans ya. Ini yang dimaksud dari anak-anak saya atau fans saya nih? Fans kamu dulu deh. Kalau anak-anak nanti kan di luar itu ya. Yang dari dirimu kan sebagai pengelola otomatis kayak semacam benteng terakhir nih. Iya kan? Nah itu gimana nih kira-kira? Ada nggak nih? Ada banyak banget gitu. Karena kalau orang melihatnya kan masih ini ya Kak, legan gitu ya, kuliah gitu. Jadi banyak banget yang Kak kalau mau kenalan gitu. Sulit ya Kak ya? Sulit kan? Sulit ya. Kenalan gitu. Kadang kalau audiensi gitu ya. Maaf ya. Sekalian. Gitu tuh mungkin dipikirnya ini ya kali ya. Sebenarnya kalau tampil gini Kak, jadi kalau kita dalam sebuah bisnis atau apapun bekerja itu emang penampilan nomor 1. Betul, Kalau kita udah penampilannya bagus, nah orang tuh pasti akan berpikir oh ini dia pasti punya talent gitu ya, dia punya kemampuan. Tapi kalau kita dari awal itu udah penampilannya misalnya Ahmed nggak mandi, ya kan? Nggak usah makeup sih nggak apa-apa ya, yang setidaknya agak fresh. Gitu. Penampilan yang rapi, baju yang rapi, jadi kan pasti orang akan yang pertama dilihatkan adalah looknya. Gitu. Mungkin disalahartikan ya. Dikira itu apa nih kira-kira? Sulit ya Kak menjelaskan. ya mungkin ya agak sulit ya untuk menjelaskan. Disalahartikan sebagai kayak untuk
mungkin menarik gitu ya. Padahal kan enggak ya. Karena kalau kita bekerja di dunia entertainment, itu penampilan nomor 1 guys. Gitu. Karena itu sebagai kayak sudah menjadi sebuah kebiasaan untuk menata itu gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk yang pihak luar itu tertarik, yo wajar. Tapi jangan disalahartikan itu sebagai untuk niatnya seperti itu gitu ya. Karena bersikap sebagai seorang profesionalitas di wilayah dunia itu ya Kak ya. Kan marketing kan. Iya kan. Oke. Oke. Nah, itu kan sudah ada ya dari wilayah hatersnya dari Kak Aulia nih. Kira-kira itu tadi pengelolaannya yang fans, pengelolaannya itu gimana? Kan ada banyak nih untuk kayak membentengi lah istilahnya batasan-batasan yang jelas terkait hal itu. Dari Kak Aulia itu biasanya bersikapnya seperti apa nih kira-kira? Yang pertama kita kalau kenal sama orang tujuannya apa dulu? Ya kan. Kalau tujuannya misal nih kita mau kenal sama pengusaha tayar atau apa gitu, nah kita sebatas itu aja. Mempromosikan bajunya. Terus kalau bisa responnya jangan lebih gitu, jangan ditanggepi. Ya kan Kak? Jadi harus ada pembatasnya gitu. Kalau kita tanggepin, ya pasti akan jadinya akan belok. Nggak lurus. Ya kan Kak? Kalau sebatas kerjaan ya kita profesional aja. Tapi kan bukan berarti kita membuka hati ya. Iya benar. Kok jadi pembicaraannya kemana? Ya nanti monggo. Ya kan? Gak apa-apa ya. Tapi emang itu resiko di dunia entertain Kak. Iya kan Kak? Iya benar sekali. Itu kalau yang fans ya. Itu yang fans ya. Kalau yang haters atau yang lain-lain ada juga nih? Banyak. Kemarin kan Kak Bahtiar sudah melihat status saya mungkin. Iya, itu ya. Terkait dengan surat somasi. Oh iya, surat somasi. Itu mau diceritain atau nggak usah tuh? Kenapanya itu? Garis besarnya aja. Garis besarnya nih kira-kira. Sebenarnya tuh gini Kak, aku tidak pernah mau merespon hal-hal kecil seperti itu. Itu perintilan kecil. Kerikil-kerikil lah ya? Kerikil-kerikil. Tapi waktu itu sudah terlanjur membabi buta ya. Kayak udah di sosmed tuh kayak udah terlanjur tersebar seperti itu beritanya simpang siur kayak gitu. Tapi pada intinya dari pihak sananya malah justru memberikan solusi. Kalau memang ini fitnah ini tidak terjadi, kenapa tidak di show up gitu loh Kak, kayak nggak diklarifikasi aja gitu. Sebenarnya nggak mau gitu, karena saya tanya masalahnya apa gitu, masalahnya apa dan siapa yang mengatakan seperti itu. Karena itu kan fitnah dan tidak benar. Gitu. Fitnahnya itu gimana nih Kak? Karena apa nih sebenarnya yang membuat itu mungkin bisa mencoreng nama baiknya dari Royal Alexa? Itu tentang apakah dia Kak? Di dunia pageant itu pasti kita nggak munafik ya. Kita pasti pengennya kalau ikut lomba menang. Pasti. Apalagi untuk orang tua yang ambisiusnya tinggi. Anakku kudu menang gitu. Pasti di situ akan mencari celah pasti gimana caranya biar anak saya menang. Nah pada saat event itu ternyata mungkin bukan tidak menang, belum beruntung gitu loh. Belum waktunya ya. Belum waktunya padahal loh guys, kalau kalian nyoba keberhasilan seseorang itu diawali dari kegagalan. Ada sukses yang instan. Sama dengan aku. Nanti aku ceritakan perjalanan kayak gitu. Nah, kemudian mungkin karena belum beruntung untuk menang, ada fitnahan bahwa mengatakan kalau saya memenangkan anak ini karena saya diberikan uang sogokan. Oh, sampai sejauh itu? Iya. Yang membuat itu rame itu ya berarti ya? Rame ya. Karena menang itu karena uang sogokan. Dan yang mengakui sisi informasi itu siapa itu? Ada satu vendor di sana. Kayak buzzer gitu atau gimana tuh? Enggak, itu beritanya kemana-mana Kak. Tapi kan karena aku juga lumayan terkenal di satu kota lah, nggak bisa sebutin ya. Kotanya. Yang ini ya, nggak tahu ya. Pokoknya kota itu lah. Udah biasa kerja sama dengan dia juga. Dia mengatakan seperti itu. Kok dia ikut tersulut emosi katanya. Kakak kan kenal baik sama aku gitu loh. Kenapa kok nggak coba tanya ke aku, malah ikut-ikutan. Ikut-ikutan kan kayak gimana sih? Menyebarkan di sosial media. Langsung gitu ya dia, action gitu ya. Betul. Dan saya udah feeling, oh ini merujuk ke saya gitu.
Oke. Karena itu ditambahi lagi dengan selain difitnah menerima uang haram ya. Oke, ya. Uang haram loh kalau ya, kayak sokoan gitu. soalnya Sokoan kan. Ya. Itu dia bilang katanya kalau kita nggak munafik ya, kita kalau event bisa kolaborasi dengan beberapa vendor kan. Oke. Mengatakan bahwa kalau ada uang dari peserta saya itu tidak disampaikan dari ke pihak vendor. Oke. Oh, ada yang mungkin notabene mungkin ya, ini aku nggak tahu ya, ini dari analis aku ya. Ada mungkin orang yang ambisius gitu ya, ambisius terus dia pengen menang, memberilah semacam kayak bingkisan gitu ya mungkin. Tapi lewat pihak vendor. Dan dari pihak vendor itu tidak klarifikasi bahwa ini sebenarnya nggak ada nih Pak gitu ya, atau Bu gitu. Tetap diterima mungkin ya. Terus malah nggak lapor konfirmasi juga ada itu ke pihak dirimu ya. Gitu. Jadi mungkin mikirnya saya tuh setiap kolaborasi dengan vendor membawa nama anak-anak, itu anak-anak bayar ke saya. Oke. Itu sangat itu enggak ya berarti ya. Enggak lah Kak. Oke. Berarti banyak ada kayak semacam miskomunikasi nih ya Kak ya, Kak Aulia sebenarnya ya. Sebenarnya miskomunikasi. Karena kalau misalnya kita ketemu dan saling ngobrol, itu enggak seperti itu. Biasanya kan memang perlu ada pelurusan informasi. Betul. Karena mungkin dari sana udah dapat informasi seperti ini, kesulut sana sini yang mungkin orang tidak suka dan tidak klarifikasi langsung ke sumber utamanya. Oke, itu yang jadi rame dan sudah terlanjur keluar-keluar di media sosial. Dampaknya kan langsung luas banget ya, merugikan beberapa pihak. Iya, betul. Ya kan, otomatis. Ketika udah kejadian kayak gitu nih, ya kan harus gimana lagi kalau tidak disomasi ya. Terus disarankan aja gitu. Alhamdulillah ada ya yang membantu saya pengacara gitu kan. Nah terus kita dikasih surat somasi dan langsung aku tujukan kepada orang yang diduga gitu. Memberikan respon, tapi orang yang diduganya itu ya tahu sendiri ya Kak, siapa sih orang yang nggak deg-degan kalau lihat surat somasi gitu. Oke. Itu resmi kan surat. Ya resmi, oke. Gitu. Ya nggak akan kelihatan ujungnya juga, tapi berhenti sampai di situ. Oke, paling nggak dia udah ngerem lah ya. Ya sudah ngerem. Meminta maaf nggak nih? Untuk sampai saat ini ya, tidak. Waduh. Karena sepertinya orangnya takut, jadi dia hanya ngomongnya itu lebih ke temennya gitu. Oke. Tidak sih Kak, paham. Tapi udah halus tapi terus di-up di media sosial langsung berdampak luas gitu ya? Iya, tapi langsung udah reda kok. Oke, udah reda ya? Ternyata somasi se-ngefek itu ya? Iya. Kayak gitu. Oke. Ini lumayan agak padat ya secara kompleksitas masalahnya, ternyata selain kalian melihatnya itu para good looking yang cantik dan juga menarik ya di panggung-panggung yang event dan juga kegiatan, ternyata juga ada nih dari seorang regional director yang mempertanggungjawabkan secara utuh untuk kalian ya teman-teman ya. Iya, karena aku juga menjaga nama anak-anak yang menang juga. Dalam artian dia berarti mereka meragukan juga kan, meragukan potensi anak ini gitu. Karena kan kita juga punya aspek penilaian. Kalau misal kita hanya menilai dari itu namanya bukan pageant ya, itu namanya fashion show. Oke, ya. Kan ada beberapa aspek gitu terkait dengan advokasinya, video profilnya, seperti itu Kak, public speakingnya. Oke, berarti ada banyak ya. Banyak hal. Aku pun juga sama, aku pun berdiri juga dengan tim yang lain. Jadi penilaian juga tidak hanya melulu dari aku juga gitu, karena ada dewan juri dan sebagainya. Kan kita menghargai gitu. Oke, siap. Oke. Berarti kan nanti semoga dari Kak Aulia kedepannya tetap lancar ya, dan beberapa informasi yang belok semoga udah diluruskan ya. Insya Allah. Oke. Semoga jangan belok-belokin lagi ya, ini ya, awas ya. Oke. Udah lurus, udah lurus ya. Terus sama ini Kak Aulia. Ini ngomong-ngomong kan Kak Aulia sekarang sebagai regional director atau businesswoman ya di wilayah itu nih. Perjalanannya itu segampang itu nggak sih untuk mencapai titik ini yang sekarang namanya itu udah mulai naik nih dan juga berkembang di beberapa wilayah nih. Apakah justru sebenarnya Kak Aulia itu mengalami beberapa banyak trial nih, percobaan yang sampai pada titiknya sampai sekuat ini nih? Kira-kira gimana nih?
banyak banget Kak gitu. Jadi kalau yang dilihat orang itu mungkin instan ya. Yang lihat pada saat ini ya mungkin ya? Karena nggak tahu prosesnya. Nah, sekarang pun aku juga masih berproses. Gitu. Kerikilnya kalau diceritakan dari awal itu panjang gitu. Karena aku juga nggak ada basic modeling teman-teman. Gitu. Kita nggak ada basic modeling dan aku pernah mengikuti suatu pageant gitu. Dan itu bisa menjadi pengalamanku juga. Karena pada saat itu aku tidak menang. Tidak menang, aku kalah dan sulit loh menerima kekalahan itu. Oh iya, ternyata ya. Iya, nggak enak banget kan rasanya. Nggak enak karena kan mau nggak mau kan kita sudah diketahui banyak orang ya. Terus kita udah misalnya itu di syuting di job, orang tahu, oh ternyata kamu kalah gitu. Pasti kamu akan sedih, drop, bad mood. Kalau saya sampai nangis-nangis. Sampai nangis ya. Nangis gitu. Tapi setelah itu saya sadar gitu, kalau misalnya kita ada ujian dari Allah, berarti kita belum mampu dan kita disiapkan dengan hal sesuatu yang besar. Dari situlah kamu mengalami penerimaan dulu ya berarti ya? Itu sulit menerimanya. Itu umur berapa itu kalau boleh tahu? Itu masih setahun yang silam kok Kak. Oh belum lama ya? Belum lama. Tapi kan udah berdamai ya dengan itu semua ya? Oh sangat berdamai. Pas kondisi titik baliknya Kak Aulia nih. Sangat berdamai. Itu gimana nih kira-kira pada saat itu kan ada kondisi pada titik gejolak dirinya sangat kuat nih kira-kira. Titik balik penerimaanmu sampai pada akhirnya kamu melenting jauh saat ini gimana nih? Ketika kamu itu melakukan apa atau merasakan sebuah apa nih kira-kira? Ketika aku dipercaya jadi direktur gitu, tapi aku mau berkembang Kak. Kalau misal kita hanya berkembang pada satu hal, kita nggak mencoba lagi ya pasti kita stuck di situ. Benar. Ya. Nah, alhamdulillahnya itu dengan support dari keluarga, terus dari teman-teman juga gitu, aku bisa berkembang jauh lebih besar. Gitu. Dan ternyata ini Kak, apa namanya? Gimana? Besar banget gitu loh, maksudnya ya, peminatnya itu, peminatnya besar banget gitu. Ya gitu sih. Ya, titik balikmu berarti ada pada ketika kamu diamani menjadi seorang director ya. Waktu itu masih di regional Jawa Tengah saja berarti? Saja, tapi banyak. Ya, kan maksudnya Jawa Tengah kan ya luas. Belum sampai mencakup ke provinsi-provinsi yang lain waktu itu ya? Itu diamani waktu itu jadi director yang pertama ya, setelah kamu mengalami penerimaan diri yang belum berhasil ya. Kita tidak anggap itu sebagai kegagalan, tapi belum berhasil saja pada wilayah itu gitu ya. Menikmati nggak nih sampai saat ini ketika ada titik balik seperti itu, terus ternyata oh peran saya itu di sini kayak gitu. Ada semacam pikiran kayak gitu nggak sih? Menikmati itu tidak selalu. Dalam artian aku tuh masih ada fase di mana naik turun Kak. Gitu. Jadi kalau dibilang menikmati ya menikmati alhamdulillah gitu. Karena sesuai dengan passion aku. Berarti bukan berarti menikmati itu nikmat saja. Maksudnya itu menjalankannya itu kayak semacam nyaman nggak gitu ya? Gitu ya. Mungkin lebih nyaman karena itu sesuai dengan passion gitu ya. Iya, sesuai dengan passion. Kan aku suka seperti yang Kak Ferry. Aulia suka bermake up. Berarti ini selain dari kegiatan itu tadi, kayaknya itu buka endorsement gitu ya dan lain-lain, makeup artist gitu atau gimana nih? Jadi bukan makeup artist ya, alhamdulillahnya itu rezeki ya Kak ya. Rezeki itu datang tuh tidak hanya berbentuk dengan uang. Kalau aku Kak, jadi kan kalau aku ceritain ya, aku berangkat dari awal itu dari nol, jadi aku bukan apa-apa. Nah, aku itu tidak mau istilahnya memilih-milih vendor, memilih boleh, tapi lebih ke attitude. Mungkin kalau orang yang berkolaborasi mungkin berpikir seperti ini, aku harus cari kolaborasi yang sebanding dengan aku, misalnya seperti itu. Ada SK-nya lah ya, contohnya bajunya yang harus terkenal, followers minimal segini, make-up-nya harus segini. Gitu. Balik lagi ke aku, apal aku gitu. Aku dulu orang biasa. Gitu. Jadi ketika aku dikatakan endorsement dulu pun aku sempat ngemis Kak. Ngemis tuh yang di makeup itu awalnya. Apakah aku dibayar? Tidak. Tapi aku selalu bilang aku dibayar. Karena kata-kata itu doa pertama itu.
Kedua, aku itu suka menolong dan memberi istilahnya bantuan kayak dengan sukarela aku pengen bantu kamu nge-show up juga karena basicnya aku suka di makeup kayak gitu. Ya, hobi ya. Hobi dilukis. Mau tau nggak kak gara-gara apa? Kenapa? Gara-gara aku tuh dulu suka jadi bridesmaid. Oh, di pas kuliah atau pas kapan? Iya, pas waktu kuliah itu aku sering banget dijadiin bridesmaid. Oke, ngapain tuh biasanya? Kalau bridesmaid itu apa sih? Aku nggak tahu nih. Bridesmaid tuh yang ini loh kak, istilahnya mendampingi pengantin. Oh, oke. Jadi kalau ditanya awalnya karena apa, sebenarnya bukan karena apa, tapi karena dulu itu aku tuh sering banget dikasih baju kain, kamu jadi bridesmaid gitu. Kalau teman-temanku yang nonton ya. Iya. Oke. Jadi dari situ aku ngerasa kok aku bagus ya didandanin ya. Oke. Kepercayaan diri naik nih. Oke. Karena belum tahu passion gue apa. Oke. PGSD nih aku. Ya. Oke. Jadi guru lagi kan. Iya. Nggak apa-apa, kan sekarang udah jadi saat ini toh. Iya, betul. Jadi habis dari situ lah aku merasa apakah aku basicnya ada di model, passionku ada di model. Nah, setelah aku gali, aku coba tuh kolaborasi dengan beberapa MUA gitu kan. Kok suka gitu aku kok ini ya istilahnya apa ya kak wangon gitu. Iya, kok aku banget gitu ya. Oke. Oh berarti aku udah nyaman. Oke. Berawal dari situ kan. Berawal dari situ semuanya ya. Jadi bukan karena ini juga sih, bukan karena aku ikut kompetisi kalah enggak. Itu hanya salah satu pembentuk ya. Karena kan dari situlah aku ternyata prinsipku ada di dunia modeling. Iya. Oke. Berarti kompleks ya macam-macamnya. Sampai pada titik kamu itu ngeh ya. Oh, aku di sini nih. Iya. Mulailah start ya dari situ semua. Iya, jadi kalau buat kalian yang misalnya merasa nggak punya passion saat ini itu belum tentu loh. Kadang ada yang bilang salah jurusan. Biasanya. Seringnya gitu kan. Seringnya. Tapi alhamdulillah walaupun aku PGSD ya itu tetap berguna loh buat kita nanti istilahnya kalau punya anak. Nah, itu kan untuk membelajarin anak kita. Jadi itu nggak sia-sia gitu. Karena dunia kerja itu nggak harus sesuai dengan bidangnya kan enggak ya. Kalau kita bisnis lancar, benar. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Betul. Gitu kan. Oke. Ya, istilahnya ini kita bisa belajar dari Kak Aulia ya bahwa kuliah apapun jurusannya atau mungkin bidang apa yang ditekuni di pendidikan sebelumnya itu juga belum tentu untuk itu harus plak-plak seperti itu ya Kak ya. Karena kan orang ada yang berdasarkan tuntutan dari orang tua. Ya. Kamu harus jurusan ini. Kamu harus ngalami ya? Waduh, ngalami sekali saya. Kamu harus jadi apa sih Kak kalau gitu PNS? Oh iya itu. Ya, betul. Kan tidak semua orang mau di wilayah itu. Iya. Enggak apa-apa. Oke. Ini sebagai kayak semacam journey ya, pengalaman hidupmu yang menarik juga gitu dari beberapa sudut pandang. Iya, banyak yang suka, banyak yang nggak suka itu wajar. Ya itu pasti ada. Selevel presiden aja juga ada yang suka, ada yang enggak ya. Apalagi kita yang gitu ya. Ya kan? Iya, gitu Kak. Oke. Jadi ini semua banyak pengalaman nih ya dari istilah yang lika-likunya, terus fansnya juga ada ya, somasi kemarin udah oke gitu ya. Terus, nah ini Kak, dari Kak Aulia itu selain dari itu kayaknya kemarin aku juga sempat lihat di story itu. Kok ada kayak semacam Kak Aulia dengan nomor yang lain tuh. Itu model seperti apa lah gitu kira-kira. Kayaknya kayak zaman dulu nggak sih Kak? Sekarang kan orang juga jauh lebih pinter kan. Iya. Ini complicated sih aku bilang. Jadi tuh ada aja gitu. Aku nggak tahu ya kenapa ujian yang diberikan oleh Allah itu selalu bertubi-tubi gitu loh Kak. Kayak ini udah selesai, nambah lagi, itu ada celahnya. Nah itu tuh ternyata ada yang menyalahgunakan bukan nomorku sebenarnya, fotoku. Foto ya? Foto screenshot ya mungkin ya ambilnya ya? Apa gimana ya? Pasti screenshot. Ya, dari IG gitu ya mungkin ya? Itu juga sebenarnya resiko dari entertain. Iya, soalnya kan harus memang tampil di website dan yang lain-lain gitu ya. Ternyata ada yang lapor ke aku, area Solo juga. Area Solo. Oh. Nah, siapa nih? Iya, siapa ya? Dicari nggak nih? Gampang sebenarnya. Gampang ya? Sebenarnya mungkin kamu udah tahu tuh nge-tracknya mungkin gitu. Sangat tahu. Iya, tapi nanti deh. Jadi ada 3 orang yang sudah di WA yang melapor ke saya. Tapi mungkin yang lain sisanya karena dia berpikir nggak mungkin lah gitu. Maksudnya tiba-tiba ada nomor ganti gitu kan.
Nah itu dia nge-WA, jadi dia ngaku-ngaku Kak Aulia gitu. Nah dia nawarin, mau nggak jadi PA klinik gitu. Sebenarnya aku tahu tujuan dia itu sebenarnya menjatuhkan namaku. Oh gitu? Pasti, karena dari chatnya kan aku minta aja tanggepin aja gitu. Jadi buat kamu yang ini ya, sengaja buat riwah di sosial media atau mau menjelekkan namaku, nggak apa-apa, karena semakin tinggi pohon ya Kak, namanya angin semakin kenceng. Iya nggak sih? Semakin banyak yang menerpa. Iya kan? Iya kan justru ya. Semakin tinggi kan anginnya semakin kenceng loh di wilayah puncak loh. Iya, itu memang membuat tujuan dia. Dia membuat aku semakin jatuh gitu kan. Jadi itu sebenarnya nggak merubah aku buat tetap di dunia ini sih, maksudnya di dunia entertain, fashion, itu nggak akan, itu malah justru membuat aku semakin kokoh loh. Kamu yakin? Kamu justru malah salah ya? Iya, kamu salah. Gitu. Kamu pikir dengan seperti ini, aku terus bakalan hilang gitu aja. Enggak, justru aku semakin, kalau ada kerikil, ada ujian, berarti akan ada sesuatu yang lebih besar. Benar. Sesuatunya apa? Kita tunggu aja. Oke. Iya benar itu. Justru malah dia yang rugi itu. Ya udah boros energi, boros waktu. Mungkin orang seruan juga ya. Iya. Bayar orang buat. Iya. Ya pasti. Itu kan nggak mungkin orang asli. Oh iya. Dan kalau nyari kayak gitu sebenarnya kan gampang Kak. Gampang. Ya, aku ada intelnya juga. Iya kan, di track pakai apa kan bisa. Dan aku kalau tahu orang itu sih, ya ketawa aja sih. Tapi udah mau itu nggak tega ya? Iya nggak tega. Terus aku pikir kayak, yaudah kan itu terjadinya malam kemarin ya Kak. Iya, aku ya kaget. Ini apa lagi nih ya, kontroversi sekali nih malam sur. Harus tenang gitu ya. Terus aku kontrolingnya kayak gini. Ini kan kemarin kan malam 1 Muharram ya. Iya 1 Muharram. Buat saatnya kita untuk beribadah gitu. Jadi emosionalku cuma sebentar, terus aku balik lagi, mendingan aku mendekatkan diri sama Allah daripada aku ngurusin hal-hal yang bersifat duniawi kayak gitu. Ya kan Kak? Iya benar. Apa gitu maksudnya? Ya itu cukup, aku cukup tahu aja, kamu hanya mau memberikan peringatan untuk aku gitu, supaya aku tidak menjadi lebih besar. Padahal Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar lewat kamu. Nah kan? Tuh kan? Oke, tuh kan? 2 kali. Iya kan? Malah jadi kamu kerja 2 kali itu. Ngepot pula, ngeluarin dana pula. Iya kan? Pasti kamu juga bayar orang. Gitu. Gak mungkin kamu sendiri kayak gitu kan? Oke. Berarti ini semua kan bisa jadi pembelajaran dari Kak Aulia ya. Apalagi di dunia entertain kan memang juga udaranya itu sangat kenceng nih ya. Badainya itu jangan lumayan. Sangat tinggi. Ya kan Kak? Malah justru semakin naik aja ya kayaknya ya. Seperti yang Kak lihat lihat seperti apa. Naik aja ya, biar semakin tinggi ya. Iya, bagus kalau kayak gitu. Nah ini Kak Aulia. Ini semua kan udah banyak nih terkoneksi ya di beberapa jaringan di regional nih. Ini ngomong-ngomong kan dari niatnya Kak Aulia juga udah baik, dari menjaga nilai-nilai ya, dan juga sebagai wadah anak muda untuk bisa mengapresiasikan dirinya di dalam situ ya, melalui soft skill lah. Anggapnya kita soft skill ya umumnya ya. Kira-kira ini dari Kak Aulia itu juga ingin terkoneksi juga nggak nih? Kayaknya kemarin juga beberapa kali terkoneksi dengan beberapa Pemda ya, yang di Jawa Tengah ya Kak Aulia ya. Itu gimana tuh kira-kira? Apakah nanti next time akan ingin juga atau mungkin malah mengundang juga siapa tahu dari beberapa Pemda terkait ya? Biasanya pakai Pemda apa ya yang biasanya saling sinergi program gitu yang bisa connect gitu? Untuk saat ini sih kemarin aku diundang di acara di Salatiga, di Kota Salatiga itu dari Disbudpar, anak-anak bisa tampil di sana. Show itu merayakan, kalau nggak salah itu dari Festival Sitalang. Gitu. Jadi ada suatu wisata gitu kan, jadi mereka mengangkat di situ, terus anak-anak diundang dan saya juga menghadiri sebagai tamu, kayak gitu. Kemudian jarak sebentar itu aku juga diundang di ini Kak, kemarin Festival Lampion. Oh di mana itu? Di Bandungan. Bandungan ini Jawa Tengah, Gedong Songo. Oh iya. Bagus aku dulu itu impianku banget tuh ikut kayak gitu. Ya. Alhamdulillah sekarang sebagai tamu undangan. Nah, jadi menikmatinya lebih santai. Jadi nggak terlalu dikejar deadline dan yang lain-lain. Jadi kalau kita kan mau nonton konser gitu ya kayak harus desek-desekan gitu kan. Nah, ini kok ya itu ya kita nggak tahu namanya rezeki juga ya. Ternyata diundang langsung dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Dinas Pariwisata yang di Semarang ya. Kabupaten Semarang. Dulu. Nah di situ
aku menghadiri acara di situ dan responnya sangat bagus terhadap pageant aku. Ya ini mungkin kan siapa tahu nanti yang di area Yogyakarta ya Kak ya. Ini mungkin kan potensinya lumayan gede dari wilayah budaya. Tak lihat pun juga aktivitas yang wilayahnya pemuda itu memang beberapa mungkin sudah ada, tapi kayaknya belum yang sampai termanage kayak Kak Aulia ini nih. Iya. Ya mudah-mudahan ini nanti. Semoga harapanku di daerah di ini ya, bisa lebih jauh lebih besar karena memang tujuan kita itu sebenarnya ke pariwisata. Kita mau mempromosikan wisata yang ada di provinsi kayak gitu melalui anak-anak. Jadi anak-anak itu supaya bisa ini ya menarik pengunjung. Iya benar. Ya. Kan wisata banyak yang kadang mati kan? Iya mati. Nah kayak gitu kan. Nah dia biar menghidupkan kembali caranya lewat platform sosial media. Ya ini keren sekali ya. Ini kan berarti mungkin nanti jika ada kayak semacam sinkronisasi program sama dinas-dinas terkait di dinas pariwisata ya mungkin di Yogyakarta ya utamanya itu ya. Moga nanti ada pembuka jalan itulah ya Kak Aulia, saya doain ya. Kayaknya. Nanti in frame aja ya kita ya. Oke. Nah ini ngomong nih Kak Aulia, ini kan Kak Aulia udah banyak banget nih. Kayaknya kerja di dunia entertain ini membuat kita awet muda nggak sih Kak Aulia? Kayaknya awet muda banget nih. Iya nggak? Coba kayak gimana definisi kerja sambil jalan-jalan? Istilahnya ada capeknya, ada bahagianya, ada tenangnya ya, sama menikmati gitu kan? Kan gitu ya? Karena kan kita bekerja dengan senang kan? Iya. Kita bukan jadi budak korporat. Iya. Tidak sebagai merasa bekerja mungkin ya lebih tepatnya ya. Jadi kayak jadilah bos di kantormu sendiri, sendiri gitu. Iya benar. Kayak gitu. Jadi kalau kita itu kerja senang gitu ya, itu otomatis kita awet muda gitu. Iya. Itu pasti yang pertama. Karena kan aku kan selain di make up, kan aku juga di endorsement untuk perawatan. Wih, di klinik ya? Di klinik kecantikan juga. Di mana Semarang? Semarang ada, sebenarnya beberapa penawaran banyak Kak, tapi kan nggak mungkin aku nggak mungkin semuanya, produknya ganti-ganti dong ya. Gitu guys, jadi itu bonusnya gitu loh, itu bonusnya karena aku bilang tadi rezeki itu nggak selalu berupa uang. Kesehatan, kita dapat sponsor baju, kita dapat sponsor perawatan, produk pun, nah itu kan berarti udah sebuah rezeki kan Kak? Iya. Benar. Berbentuk yang lain, kan? Nah itu yang membuat aku. Ya sama aja kan kayak kalau dikonversi ke uang itu udah berapa tuh nilainya kan kayak gitu ya. Contoh. Karena kan aku juga ada ini Kak, ada batasan ininya ya. Misalkan aku harus visit ke klinik. Gitu. Penawaran dia apa gitu? Kalau penawarannya dia misal nih facial gitu, facial berapa sih? Nggak mungkin dong aku dari Salatiga misalnya nih. Oh ya perjalanan jauh ke sana. Iya dong. Jadi ada minimalnya. Red card-nya nggak taksi red card. Tapi kalau kamu mau kolaborasi sama aku, ya kita saling menguntungkan lah. Dapat red card-nya. Itu yang membuat kita kerja senang dan awet muda. Tapi yang paling penting banget itu ya bersyukur. Iya benar. Kalau kita bekerja setinggi apapun, kita nggak ada rasa syukur, pasti kita ngomel-ngomel nih jatuhnya. Benar sekali itu. Kalau aku sih ngomel-ngomel nggak apa-apa Kak, tapi ya itu tadi kita harus ada pengeremnya gitu. Sabar gitu, berdoa gitu. Kalau misalkan ya ini motivasi dikit ya Kak, kalau misalkan hari ini kita gagal atau hari ini kita belum beruntung, berdoa aja, minta sama yang di atas. Semoga digantikan 10 kali lipat. Nah, ada upgrade ya. Iya. Pokoknya itu semua itu diawali dari ucapan. Ucaplah yang baik walaupun saat itu kamu mungkin sedang merasakan kerugian, kamu mungkin sedang merasakan drop, mungkin lagi PMS. Itu ya salah satu ya? Iya dong Kak. Aku belum tahu tuh rasanya kayak apa tuh, sakit ya? Iya kan Kak? Nah, berucaplah yang baik karena kata-kata yang kamu keluarkan itu adalah yang akan terrealisasi di hidupmu. Kata-kata adalah doa. Kalau saya kolaborasi nggak dibayar, saya tetap mengatakan dibayar. Ya itu akhirnya impactnya adalah di rezeki yang lain. Tetap diarahkan ke hal yang baik lah ya. Tips awet muda. Dan jangan lupa sering berwudu. Iya. Berwudu ya ini ya.
masih belum batal. Itu Kak, itu sebenarnya skincare alami. Aku ini no hoax ya. Jadi ternyata wudhu itu juga membuat kita energi positif. Positif dan tentunya skincare alami lah. Benar sih, benar. Setuju itu. Skincare alami gitu. Sampai sekarang pun aku belum batal. Ya, karena menjaga wudhu itu memang salah satu hal untuk ya maksudnya apa ya, nggak tahu ya, ada mungkin semacam karismanya sendiri gitu ya, bersih gitu ya, suci ya gitu. Berbeda dengan ini kalau di agama kita. Ya, kalau di agama kita. Kita seperti itu. Masing-masing nanti ya pasti ada caranya. Ada cara sendiri, nggak cuma di agama Islam, agama yang lain seperti itu. Oke. Nah ini Kak Aulia ini kan udah kayaknya cakep banget nih ya. Dari sisi apa namanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, dari sisi manapun ada beberapa hal yang patut disyukuri ya dari hidup Kak Aulia dengan berbagai dialektika pengalaman hidupnya yang kerikil yang banyak sekali ternyata. Tapi semoga tetap tegar ya dan tetap maju dan terus naik ke puncak aja, malah Aulia semakin tinggi aja. Walaupun kadang sering ngedrop ya. Kita kan manusia biasa. Ya, kita manusia biasa. Ada rasa kayak aduh kok gini. Iya, gitu. Gitu ya. Rasanya kayak udah pengen ya tapi nggak apa-apa. Ya. Itu kan batu loncatan kita kan. Gitu. Oke. Kak Aulia ini ngomong-ngomong ini kan udah banyak anak-anaknya nih. Banyak banget. Mungkin nggak hafal. Ya, aku nggak minta untuk menghitung satu-satu. Kira-kira ada pesan-kesan gini untuk anak-anakmu yang di luar sana yang kamu bimbing nih untuk mereka sebagai modal mereka dan juga bekal lah. Kira-kira ada nggak nih pesan untuk mereka nih? Ini banyak banget sih Kak, buat anak-anakku Putri Kebaya, Miss Hijab Jawa Tengah, Miss Kultural Jawa Tengah, Putra Putri Batik, Miss Beauty Jawa Tengah, Miss Beauty DIY gitu. Pesannya Kak Aulia itu walaupun kadang aku dinilai galak ya Kak ya. Oh iya Mo, padahal lemah lembut kayak gini loh. Galak Kak kalau event. Oh ya, tegas mungkin lebih tepatnya. Tegas, katanya tidak bisa menerima masukan. Sebenarnya bukan seperti itu, karena aku pun memilih kalian sebagai juara-juara itu, aku sudah mempertimbangkan dari kemampuan kalian, dari attitude terutama. Attitude ya, Nah itu yang aku nilai. Kalau bisa selama 1 tahun ke depan, tolong jaga nama baik pageant kalian, terutama di Royal Lux Pageant. Jaga nama baik kalian, terus tunjukkan kepada masyarakat. Kepada dunia bahwa kalian itu memiliki advokasi yang advokasinya itu bermanfaat dan memberikan impact kepada masyarakat, kepada sosial. Apa aja sih gitu advokasinya kalau di aku Kak? Itu biasanya anak-anak itu aku minta untuk melakukan Jumat berbagi. Oh, Jumat berkah itu ya? Iya, Jumat berkah. Karena aku pun bisa besar itu berawal dari situ. Mungkin kalian bisa lihat konten awalku. Walaupun itu sedikit gitu, aku selalu bilang sama anak-anak, lakukan sebelum kalian menuju ke program yang lain, lakukan Jumat berbagi dulu. Dan secara ikhlas. Secara ikhlas, ya. Sedikit tapi ikhlas daripada banyak tapi kamu menggerutu. Saya bilang kayak gitu. Bahkan saya mengumumkan pun ke anak-anak kayak gitu, lakukan kegiatan itu di setiap hari Jumat. Gitu. Biasanya aku rolling kan anak. Karena itu nanti yang akan membuat kamu menjadi lebih besar dan lebih berkah lah Kak. Jadi kamu dapat gelar nanti insya Allah bermanfaat, gitu, impact dengan masyarakat, dengan teman kalian kayak gitu. Yang paling penting adalah menjaga nama baik Royal Lux Pageant, menjaga nama baik Aulia karena kita berdiri itu juga nggak gampang gitu. Ya kayaknya dari beberapa tadi kan nggak serta-merta lahir gitu kan enggak. Banyak kerikil-kerikil yang Kak Aulia lalui dan banyak sekali yang pengen ada di posisi kalian. Itu sudah kalian lihat sendiri. Kalau ada haters berarti kan karena mereka tidak bisa menerima kalau kalian menang. Maka dari itu impact-nya apa nanti kalian akan merasakan sendiri. Kalau memang tujuannya untuk mencari beasiswa, juga bisa Kak nyari beasiswa. Tujuan kalian pun untuk nanti mencari sekolah yang istilahnya pantas, itu pun juga bisa. Toh tujuan kalian nanti untuk mencari jodoh yang pantas juga bisa. Bisa tuh. Itu bisa sekali. Bisa sekali. Itu biasanya mengikuti kok ya Kak ya.
Iya dong. Iya dong. Pasti para saudagar pun juga akan iya kan, liatin dulu pertama kualitasnya ya. Karena kalau di pageant itu kan nggak cuma cantik dari wajah doang. Iya, dalamnya juga ya. Hatinya, jiwanya ya. Aulia kan juga tahu tuh kalau menangin kalian itu punya hati yang seperti apa. Bisa membaca nih kayaknya, jangan-jangan. Bisa ya? Bisa. Dari pembacaan metode psikologi atau gimana nih kira-kira? Nggak tahu ya Kak, karena aku udah sering berinteraksi sama orang. Ya. Jadi kalau dia misal aku interview tidak jujur pun aku tahu. Oh iya. Wih, hati-hati ya kalian ya, ayo kalau sekarang udah bisa ngebaca nih kalian. Iya, kalau aku gitu Kak. Jadi karena udah berinteraksi berapa ya Kak? Udah banyak banget lah. Kalau dihitung mungkin ratusan pun lebih tuh. Karena setiap tahun itu ada berapa kali? Satu periode ya? Tahun itu satu periode. Iya. Itu pun bisa diikuti 80 per pageant. Itu ada berapa pageant tuh? Ya dihitung sendiri aja nanti pakai kalkulator gitu ya. Ya makanya jadi saya suka heran tuh. Ini kadang orang ngerasa punya masalah sama saya gitu. Padahal kan kalau kita bekerja di entertain, kita interaksi nggak cuma satu orang. Iya, banyak kali. Ribuan. Gimana nggak tahu gitu. Iya. Kita punya masalah sama siapa. Iya benar kali itu. Karena biasa main di lautan luas gitu ya. Masa dikasih di area yang kolam kecil gitu ya. Jadi makanya bukan bermaksud ya kalau punya masalah Kak Aulia nggak menyelesaikan gitu, karena masalahnya nggak satu. Iya, banyak. Kalau misalnya pengen diajak sama aku, mau konten Kak, atau mau endorsement Kak, sebenarnya kalau aku terbuka Kak, tinggal aja gitu. Aku tuh mau open dan memberikan solusi. Ya. Istilahnya pertukarannya apa dikomunikasikan. Iya kan? Yang penting dari awal itu udah terbuka dulu gitu ya Kak. Jangan nanti malah di belakang ada apa gitu kan malah. Buat status, mempengaruhi. Usah lah kayak gitu ya. Udah nggak zaman ya kayaknya. Kalau aku nggak sempet Kak. Iya kan? Iya maksud kan kayak gitu lah. Waktunya kan udah terforsir kan aku. Jadi kadang itu mikirin masalah yang kalian buat itu kalau nggak penting-penting banget, aku nggak mungkin respon. Iya. Jadi gitu Kak. Oke. Ini kayaknya seorang entertain wanita yang cantik nih, Kak Aulia. Semoga nanti bisa mengelola semua anak-anaknya, semoga tambah berkembang maju ya. Amin. Dan tetap naik ya. Nanti kalau yang di area Yogyakarta, kabar-kabar lah Kak Aulia. Nanti kita saling terkoneksi ya. Kita akan menjalin. Buat Yogyakarta boleh join pageant aku yang masih buka ini, tapi yang kids Kak. Yang kids kecil ya. Ini ada Miss Kultural yang kids. Kapan itu kira-kira Miss Kultural? Kayaknya aku mau selenggarakan di akhir Agustus sampai awal September. Oke. Ya, ada tahun ini. Ini perdana juga setelah Miss Beauty DI. Ya nanti semoga bisa mengembangkan banyak hal ya Kak. Kita saling terhubung ya. Salaman dulu ini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mungkin dari Kak Aulia itu kita bisa belajar banyak ya, bahwa sesuatu hal besar itu terjadi bukan hanya terbentuk secara instan ya. Nah, tetapi ada beberapa fase ya. Fasenya itu ada banyak tuh tadi, udah ceritain banyak. Nanti semoga kalian bisa menerima lah dengan keadaan-keadaan kalian apapun yang terjadi melalui pageant ya Kak Aulia ya. Nanti kira-kira ada pesan-pesan lagi enggak nih untuk tadi kan untuk anak-anak, ini untuk mungkin orang luar di luar sana secara umum nih, kira-kira apa nih dari Kak Aulia? Kalau aku ya satu sih, kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikuti. Sesimpel itu ya Kak ya. Iya. Itu sedikit tapi yang menjalankan juga susah termasuk aku sendiri. Jadi quotes itu bukan karena aku sudah sempurna, tapi karena aku masih belajar gitu. Karena ternyata kalau kita memperbaiki ibadah kita, berarti kehidupan kita juga akan diperbaiki. Betul sekali. Secara otomatis. Iya kan Kak? Jadi buat kalian semua setinggi apapun kalian, misalnya jadi winner atau jadi apapun, jadi bos atau apapun. Tapi kalau aku ya Kak kalau aku ibadah itu penting sih. Ya betul sekali. Saya juga sepakat. Iya kan Kak? Kalau kita udah punya agama ya udah nanti yang lain mengikuti. Jadi kalau bisnis itu nggak kotor-kotor gitu Kak. Benar. Ada batasannya. Gitu. Yang paling penting itu. Makanya kalau dari aku mau agama kalian apapun, kalau program pertama aku itu yang paling aku tekankan kepada anak itu adalah bersedekah. Jumat berkah ya ini sering ya mereka ya. Aku lihat di story-story anak-anak juga kayaknya sering tuh
si yang di beberapa titik itu, Iya, cuma berkah seneng gitu. kan Kak Iya, seneng. gitu. Padahal kita hanya mengajarkan loh. Iya, iya, gitu. iya. Mereka kayak langsung praktek gitu ya. Oke. Iya, karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan pertama kali. Oke, ya. Yaitu berbagi. Ya, dari situ nanti kan juga akhirnya energinya bagus tuh biasanya. Dan banyak juga yang sudah beruntung juga dari Iya, hijau, iya. gitu. Iya, oke. Itu tergantung ibadah kalian. Iya, iya, iya. Balik lagi ke masing-masing Iya, diri ya. semua itu kan harus ada doa, ikhtiarnya, usahanya. Kalau kamu berdoa kok, tapi kamu nggak ikhtiar ya percuma. Oke, ya. Kamu ikhtiar kok nggak berdoa ya percuma. Iya. Jadi harus balance. Oke. Gitu. Oke, Bu Ustadz. Kamu Oh, iya, iya. Oke, Kak Aulia. Oke. Oke, teman-teman nih banyak ilmunya nih dari Kak Regional Director ya, Kak Aulia. Terus semoga nanti tetap maju, semakin menginspirasi buat teman-teman dan juga tetap awet muda ya. Umur boleh bertambah, tapi awet muda itu pasti. Semboyan. Oke. Oke, teman-teman Karakter Rebel, sampai ketemu lagi di acara Ngopi Tipis selanjutnya. Dan juga Kak Aulia dengan berbagai kegiatan aktivitasnya, semoga kita doakan semakin mendunia ya. Amin. Oke. Salam teman-teman.